juga bunda-bunda yang bertanya, apa sih Umi PBAC itu? Mungkin bagi yang sesar sedikit sudah tahu. Assalamualaikum. Hai Bunda, kali ini aku tidak akan membahas tentang empati ya. Tapi aku mau sharing tentang VBAC karena pas aku posting di IG story ada beberapa yang minta aku untuk buat video tentang VBAC dan menceritakan pengalaman aku selama VBAC. Dan ada beberapa juga bunda-bunda yang bertanya, apa sih Umi PBAC itu? Mungkin bagi yang sesar sedikit sudah tahu ya tentang PBAC. Langsung saja yuk kita bahas. PBAC itu lebih mudahnya disebut persalinan normal setelah sesar. Vaginal birth after cesarean. Bagi bunda yang sudah mengalami sesar, pasti ada rasa ingin mencoba persalinan normal. Persalinan normal memang tak mudah bunda, dari sesar ke normal. Butuh perjuangan. Semua proses persalinan dengan cara apa saja pasti butuh perjuangan. Aku mau sharing ya bunda, mengapa sesar dan bisa PBAC. Jadi begini, anak pertama dan kedua aku lahiran dengan proses pervaginam atau normal. Nah, anak ketiga aku lahir dengan proses sesar. Mengapa sesar? Karena lahiran di usia 32 week atau 8 bulan. Dan KPD. KPD itu ketuban pecah dini. Sehingga harus segera disesar dengan kondisi detak jantung bayi yang melemah. Nah, langsung ya bunda kita bahas ke PBAC karena kalau dilanjutkan ke pembahasan sesar bakal panjang. Tahu sendiri ibu-ibu kalau sudah curhat ya bunda. Waktu anak ketiga yang sesar ini usianya dia sekitar 14 bulan. Nah aku positif hamil 1 bulan ya bunda. Dan perasaannya worry banget bunda. Khawatir takut masuk ruang operasi lagi. Setelah positif hamil aku mulai searching dan posting di sosmed ya. Bertanya-tanya apa bisa lahiran normal dengan jarak dekat. Ternyata ada beberapa bunda-bunda yang pernah mengalaminya dan berbagilah cerita. Mulailah di trimester pertama, aku memperbanyak asupan nutrisi. Walaupun mabok parah diusahakan masuk asupan yang bernutrisi ya bunda. Usahakan jangan junk food ya bunda, walaupun sulit pastinya. Di trimester kedua, aku mulai vaginal exercise, mulai senam hamil, yang ringan aja dulu perlahan. Dan trimester ketiga aku benar-benar diet karena khawatir bebe janin yang lebih besar dari bebe janin yang sesar dahulu. Oh iya, perbanyak asupan nutrisi yang tinggi protein ya bunda, seperti putih telur, ikan gabus, dan aku juga konsumsi gamat atau spirulina untuk memperkuat jahitan sesar. Makan kurma aku rutin di TM3 atau trimester ketiga ya bunda, karena di trimester pertama di TM1 dan TM2 aku mabok yang manis-manis. Oh iya, di TM2, TM itu maksudnya trimester ya bunda. Trimester kedua aku baru mencari-cari nakes karena di TM1 aku mabuk parah, gak bisa kemana-mana. Mulailah cari-cari bidan sana sini, lebih dari 4 bidan aku datangi, tapi beliau menerima lahiran normal kalau jaraknya 5 tahun. Sedangkan aku belum 2 tahun saja sudah hamil. Cari-cari dokter kandungan sana sini juga lebih dari 3 dokter. Berbeda-beda rumah sakit sana sama, sebagian khawatir lahiran normal. Jarak dekat. Sampailah aku di titik jenuh, galau, lelah, dan hampir menyerah. Tapi suami mensupport aku lahiran PBAC. Karena dari awal aku sudah tekad lillahi ingin PBAC apapun caranya. Yang penting support dari orang-orang terdekat. Dan pas waktunya tiba, jika ada rintangan dan harus sesar kembali, tak masalah karena qadarullah harus sesar. Tapi kami sudah ikhtiar sebelum itu terjadi. Dan akhirnya kami mencoba ke nakes tempat sesar yang dahulu. Berdoa semoga ada dokter kandungan perempuan yang mensupport PBAC.
karena jarang dapat dokter perempuan ya. Akhirnya kami check up dan dapatlah dokter perempuan, dokter kandungan. Bisa dikatakan Pro PBAC ya. Dari penjabaran yang beliau utarakan dan dari konsultasi beliau itu nyaman, support, dan mengatakan kita coba lihat sampai usia 9 bulan. Semoga plasenta di atas, tidak plasenta previa, BBJ tidak lebih besar, yang jelas jaga kondisi tetap fit, kata beliau ya. Alhamdulillah akhirnya tenang bunda, sudah dapat nakes yang insya Allah siap untuk membantu. Tak henti-hentinya setiap hari berdoa minta diberi kelancaran dan kemudahan dalam proses persalinan kelak. Walaupun rasa khawatir selalu menghantui, sebisa mungkin positive thinking ya bunda. Aku pun selalu mencari searching Google tentang persalinan PBAC, membaca kisah-kisah PBAC. Masya Allah takjub kalau membaca itu. Hebat banget dan selalu aku tekadkan dalam diriku, aku pun bisa seperti mereka. Bismillah. Trimester ketiga mulai banyakin senam hamil, mulai rutin jalan pagi, gerakan untuk memperkuat otot perut, dan mulai sering latihan atur napas untuk kontraksi tiba nantinya. HPL ku lewat sekitar H+5, lewat 5 hari bunda, rasanya dak-dikduk ya bunda menanti gelombang cinta. Dan dokter pun menyarankan untuk check up H+7 untuk memastikan kondisi sang bayi di rahim. Ternyata H+5 tanda flek mulai keluar walaupun hanya bercak flek saja. Itu sudah membuat aku senang. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Masya Allah. Mulailah jalan pagi sambil ngomong kakaknya. Setelah itu tidur, masih bisa tidur ya nyenyak. Sorenya mulai agak bertambah bercaknya. Lalu kami ke bidan terdekat untuk cek PT atau cek pembukaan. Mengapa tidak ke dokter langsung? Karena aku maunya pembukaan 4 ke atas baru ke rumah sakit jika tidak ada masalah. Karena khawatir terlalu lama di rumah sakit, khawatir aku lahiran sesar kembali. Nah setelah dicek pembukaan ternyata masih pembukaan 1 dan pulanglah. Sebelum pulang mampir dulu ke toko buah untuk membeli nanas, kiwi atau durian. Itu aku buat jus nanas ya untuk merangsang kontraksi ya bunda. Bisa nanas, bisa durian, bisa kiwi, bisa tape, makanan yang pedas yang memicu untuk pembukaan, yang memicu untuk induksi alami ya. Dan tak lupa juga nyemilin kurma karena bagus untuk persalinan. Keesokan harinya masih sama, mulas hilang, durasi masih jauh sekali. Kadang intervalnya 30 menit, nanti 1 jam sekali. Mulai lagi kuulang senam hamil, jalan pagi, naik turun tangga, sorenya di hari kedua cek ke bidan lagi, baru pembukaan 2 jauh. Pikirku kok lama sekali pembukaan bertambah, padahal gak sampai segininya. Ya kan kakak-kakaknya dahulu. Sudah mulai lelah, stres, dan orang tua mendesak-desak aku harus ke dokter kandungan. Tapi aku tahan karena khawatir takut masuk ruang operasi. Lagi-lagi mulai down, dan di hari ketiga aku cek kembali ke bidan dan ternyata bukannya bertambah pembukaan aku ya, tetapi berkurang. Ya Allah, mulai menangis, terseduh-seduh sampai benar-benar rasanya gak kuat. Kok seperti ini? Terus bidan menjelaskan, kemarin-kemarin stres ya bunda. Iya bu bidan, stres, mulai lelah, capek karena mulas kontraksi datang pergi. Padahal rasanya sudah, Masya Allah, aduhai sakitnya gak bisa dikatakan ya Bu Bidan. Terus Bu Bidan ngomong ya ke aku gini, jangan stres dan lelah, sebisa mungkin enjoy karena belum fasenya untuk lelah. Nanti di saat fasenya tiba lelah, yang sesungguhnya benar-benar terjadi di pembukaan 5 ke atas.
Semangat, positive thinking, disupport dan dibantu ya Abi Umi. Itu kata bidanya ya, bidanya ngomong seperti itu. Dan aku mulai tenang, positive thinking, sebisa mungkin orang terdekat yang ada yang berkata, kok belum lahiran, kok belum tambah pembukaan. Ketahuilah bunda-bunda, kata-kata itu membuat kita yang hamil berpikir yang enggak-enggak. Betul enggak? Perbanyak doa, minta kepada Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta, agar Allah permudah hamba dalam persalinan yang akan datang ini. Perbanyak lagi jalan pagi, main gimbal, goyang-goyang di gimbal agar mempermudah bayi turun. Makan yang memicu kontraksi, yaitu induksi alami ya. Karena PBAC tidak boleh diinduksi buatan ya bunda. Harus induksi alami. Karena khawatir nanti jahitannya robek. Alhamdulillah di hari keempat mulai muncul hilang kontraksi. Dan terlihatlah bercak pink, bukan flek ya bunda, melainkan pink seperti darah head pertama. Rasanya Masya Allah senang banget. Dan ceklah ke bidan. Dan katanya alhamdulillah pembukaan sudah 2. Sampailah di malam hari, rasanya mulai aneh, mulai 10 menit sekali intervalnya. Tapi masih bisa tidur walaupun terbangun tak lelap ya. Akhirnya aku putuskan ke rumah sakit jam 10 malam. Karena rasanya gak karuan, pinggang panas, mulai pengen pup, mulai berasa sering, mulai atur napas untuk setiap kontraksi datang dan semakin lama semakin nyeri luar biasa. Sesampainya di sana, para nakes yaitu suster, bidan, heboh dong bun. Mereka seperti melihat ketakjuban atau rasa takut entahlah ya. Mereka bilang, ibu yakin mau normal? Ini jarak dekat, kami khawatir dengan ibu. Berkali-kali mereka bertanya, merasa heran ya. Pas dicek pembukaan, baru pembukaan 3. Ternyata padahal rasanya sudah aduhai banget, gak bisa dijelasin dengan kata-kata ya bunda. Rebahanlah di kamar bersalin aku, kemungkinan esok pagi atau siang baru lahir, kata bidannya ya, bidan penjaganya. Karena dokter kandunganku itu sedang menjalankan operasi sesar di rumah sakit lain ya, jadi tidak standby. Setiap jamnya rasa nyeri ini terus bertambah. Setiap jam aku minta tolong dicek pembukaan, tapi hanya bertambah sedikit-sedikit. Dari pembukaan 4 masuk ke 5 aja, pembukaan lama sekali ya. Sampailah di titik tak karuan, mulai muntah, keringat dingin. Itu sekitar jam 2 kurang, jam 2 malam ya bunda, jam 2 dini hari ya bunda. Karena aku masuk rumah sakit jam 10 malam. Dan aku minta cek lagi pembukaan. Ternyata sudah pembukaan 8. Rasanya ingin mengejan, tapi bidan wanti-wanti karena pembukaan belum lengkap. Dan dokter pun belum tiba. Jam 2 pas pembukaan hampir lengkap karena ketuban pecah dan bayi mengajak aku harus mengejan. Tapi lagi-lagi harus tarik napas, ditahan karena dokter belum datang. Suster bidan khawatir jikalau ini lahir, khawatir dengan jahitan sesarku bunda. Karena yang berwenang di sini adalah dokter. Hampir 30 menit dokter baru datang dan sampai setengah jam itu aku tarik napas. Selama itu tiba-tiba bayi mengejan tapi ditahan oleh tangan suster ya, sehingga kepala tak keluar. Setiap kali suster juga selalu bilang, Bu, sakit tidak jahitan sesarnya? Aku bilang, tidak suster, ini tidak sakit, lebih sakit kontraksi ini. Aku mengejan lagi. Ya suster, bayi ini yang aku mengejan ya, tapi kan sebenarnya bukan aku yang mengejan, tapi sang bayi yang mengajak aku terus keluar ya kan. Sampai aku terlelah. Dan setelah hampir 30 menit, dokter aku pun datang. Dan pas datang aku kehabisan tenaga dong, karena selama 30 menit menahan mengejan. Dan kata dokter, ya udah sekali mengejan saja.
Set, langsung ya bunda, keluarlah itu sang bayi. Rasanya lega banget, walaupun sakitnya luar biasa dan robekannya pun luar biasa ya. Pengalaman PBAC pertama aku ini bunda, Masya Allah. Allah maha baik, Allah maha kuasa, Allah bersama prasangka hambanya. Intinya jangan pesimis, jangan putus asa. Ikhtiarlah sampai ujung. Kalau sudah ikhtiar dan hasilnya harus sesar kembali, itu qadarullah, sudah takdir Allah, kita harus terima kalau berhasil biiznillah. Itu dengan izin Allah ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Cukup panjang ya bunda, semoga terinspirasi. Nantikan selanjutnya cerita 2 PBAC ku ya bunda. Ini PBAC anak, nanti aku akan cerita tentang PBAC yang kedua ya bunda. Setiap PBAC berbeda ceritanya. Aku ada 3 part. PBAC anak pertama, 2 PBAC anak kedua, 3 PBAC anak ketiga. Semoga bermanfaat ya bunda. Sharing aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.